Oke, Mo, setiap Selasa kita biasa menemani pemirsa di rumah dengan acara-acara yang berbobot dan dibawakan oleh dua host yang berbobot. Paling berbobot lah ya di Indonesia, nggak ada lagi yang kayak gini. Lagi, apalagi nggak ada jumlah host itu berat badannya kalau dijumlahin jadi segini nggak ada. Nggak ada. Dan hari ini kita ditemani oleh dua Civitas Akademika. Yang pertama dari Universitas Atma Jaya. Yang satu lagi dari Universitas Esa Unggul. Ya, hari ini menunya apa, bro? Kita hari ini akan membicarakan tentang pengamanan presiden. VVIP, very very important person, you know. Ini lu bukan kayak pas pampres kalau lu nih. Ini kayak boy band di usia senja. Udah mulai nggak laku. Sebelum kita membicarakan tentang pas pampres Indonesia, kita mau melihat dulu apakah presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin dari negara lain menerima pengamanan yang ketat juga. Kayak celana saya ini agak ketat. Iya. Sekarang Itu bukan ketat, itu merecap. Ya, dan ini dari berbagai negara. Ya, kita lihat dulu tayangan yang pertama dari negara mana, silakan. Presiden Bodyguard atau PBG merupakan pasukan elit Angkatan Darat India. Awalnya pasukan ini dibentuk pada tahun 1773 dengan nama Governor's Troops of Mughals. Kemudian berganti nama menjadi President Bodyguard pada tahun 1950. Peran utama dari PBG ini adalah untuk mengawal presiden dalam berbagai upacara kenegaraan dan juga melindungi seluruh keluarga presiden di India. Jadi kalau pas pampres di India itu kalau misalnya, "Hai, ada penjahat." Tumpah seair. Jangan ketemu tiang aja. Iya. Ya, jadi itu tadi pengamanan di India yang disebutnya Presiden Bodyguard. Wah, Presiden Bodyguard. Kita lihat lagi dari negara mana lagi. Silakan. The Presidential Security Service atau SBP adalah lembaga-lembaga pemerintah federal dengan tugas-tugas yang terkait dengan perlindungan dari Presiden Rusia. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1993 dan dipimpin oleh Jenderal Alexander Korzakov yang bertugas langsung kepada layanan pengawalan dan keselamatan presiden. Tepuk tangan dulu. Korzakov ya. Korzakov. Gua kebetulan juga kenal sama orang-orang Rusia. Namanya siapa? Ada nih yang di bawah nih kerja nih, namanya Antonio Dropov. Apa tuh? Dia suka Vale. Vale. Di mana Pak ini Dropovnya di sini? Siapa lagi temen lu? Ada juga dijual di depan jualan. Asep Sirov. Oh, jualan sirup. Iya. Asep Sirov. Dan yang berikutnya dari negara mana lagi? Sepertinya dari Filipina. Kita silakan. Kita lihat. Presidential Security Group atau PSG merupakan lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam memberikan keamanan kepada Presiden Filipina, Wakil Presiden Filipina beserta keluarga mereka. Pertama kali dibentuk pada tahun 1987 untuk melindungi Presiden pertama Emilio Aguinaldo. PSG ditempatkan di kediaman resmi Presiden dan anggota PSG juga mendampingi Presiden pada kedua perjalanan domestik dan luar negeri. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi Presidential Security apa tadi ya? Group ya. PSG. Dari Filipina. PSG, gua kira itu grup sepak bola dari Paris tuh. PSG. Ya. Dan dia itu ternyata kalau setiap presiden keluar negeri dia ikut, enak dong ya, pernah ke mana-mana ya. Iya, kadang-kadang duluan kan, duluan berangkat, terus ngamanin tempat, baru balik lagi. Oh, balik lagi terus presidennya sendirian ditinggalin. Gimana? Enaknya dia pernah ke berbagai negara ya, pernah ke, berarti udah ngerasain pecel lele di Jakarta juga. Oh betul, ya. Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Yang berikutnya ini yang paling terkenal dan paling banyak di TV. Zimbabwe. Bukan. Apa? Amerika Serikat. The Secret Service, kita lihat. Secret Service adalah salah satu agen penegakan hukum di Amerika yang merupakan bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang didirikan pada 5 Juli 1865 di Washington, D.C. Secret Service bertugas melindungi para pemimpin Amerika dan keluarga mereka
sejak tahun 1901. Namun, pada awalnya badan ini dibentuk sebagai bagian dari Departemen Keuangan untuk menyelidiki dan mencegah kejahatan di bidang keuangan di Amerika, terutama dalam penggunaan uang palsu. Ternyata unik ya, tadinya Secret Service ini bagian dari Departemen Keuangan untuk uang palsu, tapi akhirnya jadi mengamankan presiden. Iya. Karena presidennya semua ada di gambar uang. Iya betul. Oh gitu. Iya, Jadi itu kalau dulu, sejarahnya. Amanin. Gitu. Amanin George Washington ada di situ. Oh. Dan mereka tuh ternyata dilatih refleksnya. Kalau lu mendengar ledakan, apa yang lu lakukan? Lu lari kan? Iya. Menjauh dari ledakan. Iya. Mereka tuh harus mendekat. Wah serius Oh loh. iya, jadi kalau ada ledakan harus melindungi itunya. Jadi itu kehebatan dari Secret Kalau kamu Service. pengen dideketin Secret Service, kamu meledak aja. Iya. Bang, aku meledak bang. Gitu. Enggak. Jadi ada di sana tuh ada gombal bapakmu. Bapak kamu Secret Service ya? Kenapa mas? Kamu telah meledakkan hatiku. Ya, itulah Secret Service dari berbagai negara. Dan ini yang dari negara kita sendiri. Ada nih. Pas Pampres, kita Wih. lihat. Tugas Pas Pampres di Indonesia adalah melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap presiden, wakil serta tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintahan dan keluarganya, termasuk undangan pribadi. Serta tugas protokoler khusus pada upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar. Oke. Mas Sidik akan jalan-jalan keluar studio kita. Ya. Dia akan menemui seorang mantan komandan Pas Pampres, Bapak Nono Sampono. Ya. Jadi Itu orang Sunda ya? Hah? Soalnya namanya Nono Sampono. Iya, tek dung dung tek. Ya, namanya. Ice Juice. Iya. Padahal ice juice. Ya. Ya. Jadi Mo Sidik akan menemui Bapak Nono Sampono. Dia ini orang Madura, bukan orang Jawa Barat. Oh, ya. Jadi Mo Sidik akan keluar studio kita. Dia pakai kacamata karena dia akan mijet. Jadi Mo Sidik, dadah. Ya, dadah. Sekarang saya lagi ada di kediaman Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Nono Sampono yang dulunya adalah Pas Pampres. Coba. Selamat malam. Selamat malam, siapa ya? Wah, Pak Nono. Metro. Oh, aduh, dari New Show Pak. Oh, Mo Sidik dari New Show Metro TV. Metro TV. Iya Ya, betul. Mari. Teman-teman di studio New Show sekarang saya bersama dengan Bapak Nono Sampono. Beliau ini adalah mantan Pas Pampres, komandannya malah. Nah, cuman kita mau gali dulu nih. Karena hari ini kan ngomongin soal keamanan presiden. Tadi kita waktu di segmen 1 kita cerita soal Pas Pampresnya Amerika itu sebenarnya niatnya nggak jadi Pas Pampres dulunya. Tadinya adalah orang-orang di bagian Departemen Keuangan. Nah kalau di Indonesia sendiri Pak, ini sejarahnya nih Pak. Oke, jadi kalau kita tarik dari awal Republik ini mulai didirikan, memang proses menjelang itu ada sekelompok pemuda dilatih oleh polisi Jepang. Ke arah itu sudah ada, sehingga keamanan seorang kepala negara atau presiden kita itu sangat diperlukan. Apalagi saat-saat kemerdekaan nanti kalau diraih dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sejak zaman itu sudah dipersiapkan, dikaji oleh TNI bahwa harus presiden ini dikawal oleh pasukan yang memang dilatih khusus, spesifik dan dengan kekuatan yang juga memadai. Mengingat bahwa waktu itu berbagai peristiwa juga mengancam Presiden Soekarno, kan ada pemberontakan dan sebagainya. Kita tahu ada bom di Cikini dan kemudian penembakan di istana dan seterusnya. Itu mewarnai sehingga diperlukan satu kekuatan yang melibatkan 4 angkatan pada waktu itu. Angkatan darat, angkatan laut, udara, dan kemudian kepolisian. Yang sudah ada itu juga menjadi bergabung, jadilah Cakrabirawa. Oh, Pasukan Cakrabirawa itu. Nah, sempat disebut-sebut juga. ya, nah, tetapi setelah tahun 65 kita tahu ada peristiwa G30S, kemudian lahirlah Paswapres pada waktu itu. Dengan melibatkan di samping kekuatan polisi militer yang sudah ada di situ dengan angkatan yang lain. Ada yang dari Kostrat, ada yang dari Kopassus, dari Marinir. Ini udah di zamannya Pak Harto. Harto ya, dan
Dan seterusnya sampai sekarang dari Pas Wapres kemudian berubah nama menjadi Pas Pampres. Zaman Gus Dur itu artinya jadi wakil komandan. Wakil komandan. Zamannya Ibu Mega jadi komandan. Ya. Itu ada cerita-cerita nggak, Pak? Jadi apa nih? Iya, pernah mengorbankan diri nggak atau misalnya? Pada era Gus Dur, kemudian karena proses politik diganti oleh Ibu Megawati, ya memang terjadi ketegangan-ketegangan. Tetapi alhamdulillah tidak membawa dampak yang serius dan kemudian bisa di-manage dengan baik. Kemudian setelah Ibu Megawati juga naik, proses itu berjalan dengan baik. Nah ini kan bagaimanapun Pas Pampres kan manusia biasa juga kan. Mereka punya attachment kadang-kadang sama presiden yang lama gitu. Ketika presiden yang diganti rasanya gimana, Pak? Ada sedih nggak gitu? Ada kangen mungkin? Soalnya Gus Dur itu kan terkenal katanya suka guyon gitu. Sedangkan Ibu Mega katanya lebih strict, lebih... Tidak juga. Jadi pasukan memang sudah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Toh sekarang ini ada satu grup yang dibentuk yaitu grup D khusus untuk mengawal para mantan. Oh gitu. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi apalagi penyebutan mantan itu untuk presiden dan wakil presiden sudah tidak digunakan. Artinya disebutkan presiden kelima misalnya. Oh jadi nggak kayak pacaran ya? Pacaran ada mantannya. Ada kalau mantannya presiden tidak. ada mantan. Presiden Iya, langsung betul. disebutkan presiden kesekian, disebutkan namanya. Ya. Iya. Kan ini nih, sekarang ini kita ada pergantian presiden yang ke-7, Jokowi ini katanya orangnya suka belusukan. Dulu mungkin Bapak pernah ada pengalaman belusukan. Gus Dur kalau nggak salah sering belusukan juga ya Pak? Ya. Gus Dur. Hampir semua presiden itu senangnya begitu. senangnya Pak Harto belusukan? juga senang, Bung Karno juga senang. Zaman saya juga mengalami itu. Gus Dur begitu dekat dengan pimpinan-pimpinan pesantren misalnya. Beliau dengan pengawalan yang terbatas juga beliau mengunjungi pesantren, kadang-kadang nyekar di kuburan-kuburan keramat dan lain sebagainya. Ibu Megawati juga begitu. Pernah ngabur nggak sih Pak dari Pas Pampres Pak? Saya udah nonton film nih, kita taunya kan dari film-film nih. Tidak. Kadang-kadang kemarin selalu Obama dikoordinasikan. Jadi biasanya beliau itu memberitahu, oh saya mau ke sini, saya mau ke sini. harus itu memang protokoler. Tidak harus, kadang-kadang didadak juga. Oh gitu. Contoh misalnya begini. Kesian juga. Sama Gus Dur maupun Ibu Megawati. Kita dalam perjalanan misalnya dari Puncak turun ke Bogor, di tengah jalan beliau tiba-tiba melihat ini ada kembang yang bagus. Kan di pinggir jalan ada yang jual kembang itu. Minta berhenti dan beli kembang. Itu harus Pas Pampres dulu Oh, mengamankan. enggak juga. Jadi kita menyesuaikan saja. Oh, beliau seperti orang biasa berbelanja. Jadi ini Jokowi kan kemarin sempat di media-media katanya, wah gimana cara belusukan kalau waktu dia gubernur kan Nggak emang ada masalah. Sangat mungkin dan sangat bisa Pas Pampres untuk melayani dan memenuhi kebutuhan itu. Intinya adalah memang kita memaklumi bahwa presiden kita yang terpilih sekarang Pak Jokowi ini ingin tidak mau dijauhi dari rakyat. Ingin selalu dekat, ingin tahu denyut jantungnya masyarakat yang ada di bawah, dan saya kira itu menjadi branch-nya beliau. Beliau untuk itu, dan saya kira sulit untuk dihindari. Beliau masih tetap seperti itu, dan saya kira beliau sudah memberikan arahan kepada Pas Pampres untuk menyesuaikannya. Bahkan sampai pada misalnya beliau mau pakai mobil iya ini. kijang. Ya ini kan kemarin harus ada standar yang Mercedes itu kan. Enggak juga. Pengennya pakai Innova, Pak. Boleh. Gimana Sangat itu boleh, cara? boleh. Cuman kan begini, kan keamanan seorang kepala negara, pimpinan negara ini harus tetap kita prioritaskan. Mengamankan, dan juga ada kenyamanannya harus diperhatikan. Betul. Itu jadi jangan sampai hanya aspek keamanan, nyamannya berkurang. Nah, itu ada keamanan, ada kenyamanan menjadi satu. Tetapi kalau sudah keadaan darurat, kenyamanan tentu tidak menjadi sudah diabaikan. Yang penting aman. Menurut Bapak nih mendingan suruh biarin aja pakai Innova apa tetap pakai standar issue? Ada waktu-waktu yang tidak bisa. Bukan tidak bisa, tetapi harus menyesuaikan. Misalnya ada kegiatan dengan tamu negara lain. Oh, masa pakai Innova ya, Pak? Iya. Itu kan menyangkut pride. Betul. Jadi tidak mungkin. Mau datang jadi irup hari ulang tahun TNI atau Polri. Sebagai inspektur upacara kan diperlukan protokoler yang memang... Itu aneh juga ya kalau bisa berdiri di atas Innova gitu, Pak ya. Dan seterusnya, dan seperti itulah. Yang paling harus diperhatikan adalah misalnya kepala negara
orang lain datang ke sini. Harus memenuhi standar-standar. Betul, betul. Jangan sampai kita tidak memenuhi standar, terus ya kalau karena kita tidak memenuhi standar itu, mereka datang kemari. Minta. Kalau Anda tidak mengawal saya punya presiden seperti ini, Nggak kita mau, datang ya? masuk. Nah, Iya. nama baik kita kan jadi rusak. Betul, betul. Oke deh Pak. Ya kita bangga sekali. Saya kira tadi pas mau ketemu Pak Nono, wah ini pas pampres pasti mukanya keras gitu. Totalnya mukanya ini banget ramah sekali nih. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih sudah mau menerima New Show ke kediamannya dan Kembali lagi di New Show. Wow. Baiklah pemirsa dan juga penonton di studio, kalau tadi rekan saya Mo Sidik sudah mewawancarai salah satu mantan dan pas pampres yang biasa mengawal presiden, yaitu Bapak Nono Sampono. Sekarang saya sudah bersama salah seorang putri mantan presiden kita, Abdul Rahman Wahid, Ibu Yeni Wahid. Ya, tepuk tangan. Mbak Yeni, selamat datang di studio kami. Mbak Yeni, Gus Dur itu waktu itu menjadi presiden periode 99 sampai 2001 dan waktu itu Gus Dur dan keluarga tinggal di istana. Istana, ya? betul. Mbak Yeni juga tinggal di istana. Termasuk tinggal di istana dan merasakan nyamuknya istana. Nyamuk, ada nyamuk di situ Banyak ya? banget. Ya. Karena ininya kan bangunan lama, bangunan tua zaman Belanda dulu. Terus bawahnya masih ada basement, masih terus suka lembab. Waktu itu sempat merasakan dong ya bagaimana dikawal kemana-mana. Gimana sih sebenarnya suka dukanya tuh dikawal, diikuti kemana-mana? Jadi pertama kali memang cukup ada shock kita. Waktu itu belum nikah kan? Belum nikah. Terutama karena kita sangat biasa berbaur, sangat biasa kemana-mana sendiri. Dan saya dulunya kan reporter untuk koran Australia. Dan banyak meliput daerah-daerah konflik dan lain sebagainya. Jadi belusukan tuh udah biasa gitu lah kalau memakai istilahnya Pak Jokowi gitu ya. Tahu-tahu harus ada dikawal terus. Mengikuti protokoler. Mengikuti protokoler. Nah dan itu memang keluarga juga kena ya, bukan hanya presiden. Anak-anak juga. Dan seluruh gayanya kegiatan kita kan termonitor jadinya. Karena kan Pas Pampres kan punya kayak radio ini mereka. Antara komunikasi antar mereka gitu. Jadi Gus Dur tuh namanya sandinya dulu Matahari. Oh, Gus kalau Dur nggak Matahari. salah. Ya. Mbak Matahati. Saya kira-kira gitu deh. Enggak bintang. Ibu saya Bulan, terus Bintang. Bintang semua bintang anak-anaknya? 1, 2, 3, 4, iya. Mbak kan bintang 2 ya? Saya bintang 2. Oh, semua bintang dikasih 2 kode. ngapain lagi apa gitu. Dan Gus Dur itu kita kenal dengan gaya yang simple, yang kadang-kadang sarungan gitu. Iya. Itu gimana sih, apakah waktu itu para pengawal mengalami kesulitan nggak sih untuk mengawal Gus Dur? Pasti. Zaman Pak Harto itu kan sangat nuansa militerisme sangat kuat sekali. Dan kemudian protokolnya juga sangat-sangat rigid sekali. Gus Dur melakukan dekonstruksi terhadap itu semua. Dan kemudian yang paling pusing sebetulnya protokol negara, protokol istana. Karena apa? Gus Dur tahu bisa aja belok kemana gitu. Jadi mungkin memang dua-duanya menyesuaikan lah. Pas Pampres menyesuaikan, Gus Dur juga menyesuaikan. Oh ya, karena biasanya hidup di pesantren, akhirnya masuk ke istana ya? Betul, biasanya di civil society, di masyarakat sipil, LSM, terus aktivis dan lain sebagainya. Bukan sekedar pengamanan fisik ya, tapi katanya makanan, obat-obatan sebelum dikonsumsi oleh presiden dan keluarga juga harus di screening ya? Betul, ada yang namanya food security. Jadi mereka yang testing, mereka nyoba dulu makanan yang mau dimakan presiden ini beracun atau enggak dan lain sebagainya. Bukan masalah enak apa enggaknya, enggak beracun atau tidak. Kalau lagi kepengen makanan warung, pengen pecel lele atau boleh, asal lotek yang dulu. Di screening dulu ya. Apapun boleh dimakan, asal dicicipi dulu oleh juru cicip ya. Betul. Saya boleh tuh melamar untuk itu tuh. Iya, saya bilangnya Pak Jokowi ya barangkali itu ya masih terbuka lowongannya. Harusnya ke Pak Jokowi ya. Yang lain rebutan masuk kabinet, jadi menteri. Saya juru cicip aja ya. Juru cicip, betul. Ya, bagus. Dan sekarang kalau kita tarik ke presiden yang sekarang, gayanya nggak beda jauh dengan Gus Dur. Mungkin kalau profilnya yang baru terpilih. Yang baru terpilih ya. Orangnya juga senang belusukan, terkenal merakyat juga. Ini kira-kira tantangan baru nggak untuk pas Pampres yang sekarang? Pastinya, karena akan ada perubahan lagi dari gayanya presiden kita yang saat ini. Yang sekarang kan cenderung kembali pada protokol, sangat resmi.
Jadi orang yang senang belusukan, yang lebih dekat ke rakyat, yang istilahnya down to earth, ke grassroots itu lebih susah untuk dikawal ya, Mbak? Sangat susah, karena kan pasti akan ada improvisasi di lapangan. Padahal pas pampres itu kan ada prosedur-prosedur yang harus mereka ikuti. Pasti akan kerepotan banget. Jadi untuk dan pas pampres yang baru saya ucapkan selamat repot. Selamat. Dan memang akan ada dinamika baru yang tercipta. Dan tapi gini, ini ucapannya Gus Dur ketika dulu pernah dilarang sama protokol mengunjungi sebuah acara karena sebelumnya belum diatur. Kata Gus Dur, protokol itu tugasnya untuk melayani presiden, bukan presiden yang ikut protokol. Betul. Jadi ini tetap bosnya presiden. Prinsip dasarnya dulu, prinsip dasarnya. Jadi walaupun mengamankan, tetap harus jangan mengambil sisi kenyamanan dari orang yang diamankan. Apalagi Pak Jokowi itu orang yang dekat dengan rakyat. Jangan karena protokoler atau karena pengamanan yang berlebihan sehingga kepribadian beliau itu tidak bisa terekspresikan dengan baik. Kadang-kadang orang kelihatan sombong bukan gara-gara orangnya sombong, tapi pengawalnya yang lebih galak gitu ya. Ya, nah tapi pengawal itu juga kan bisa dikondisikan. Artinya pengawal juga akan menyesuaikan kok mereka melihat yang dikawal seperti apa sih modelnya. Mungkin ini pesan saya untuk Pak Jokowi. Bagaimanapun Pak Jokowi ini sekarang bukan cuma sekedar Jokowi yang dulunya wali kota Solo. Sekarang Presiden Jokowi. Sekarang adalah Presiden Jokowi. Jadi yang harus dilindungi adalah simbol negara, yaitu presiden itu. Dan itu simbol negara. Simbol negara dan salah satu lembaga tinggi negara. Jadi negara. dari sisi pribadinya juga harus sedikit ngalah lah ya. Pak Jokowi harus menyesuaikan. Karena kalau terjadi sesuatu terhadap Jokowi yang wali kota Solo sama Jokowi yang presiden Jokowi, dampaknya akan berbeda bagi negara kita. Dan Jokowi sendiri sebenarnya sebagai orang yang merakyat pengennya salah satunya adalah mobil kepresidennya maunya Innova aja, dan ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Harus pakai Mercy seri S kalau nggak salah. Iya, karena lagi-lagi simbol kenegaraan ya. Artinya nanti kan ada tamu-tamu negara datang berkunjung. Karena lazimnya memang untuk presiden, untuk protokol, untuk protokol tingkat tinggi seperti itu harus yang anti peluru. Dan kemudian mobilnya juga lebih layak lagi. Kalau dulu Gus Dur pakai mobil apa ya? Pakai Mercy. Mercy juga. Kita itu Gus Dur ikut semua yang diharuskan ya sebagai penghormatan terhadap simbol negara. Namun beliau memperkenalkan gaya beliau sendiri. Misalnya apa? Keterbukaan istana. Orang boleh datang. Orang dulu open house sering banget ya? Open house sering banget. Orang datang ke istana pakai sandal jepit itu wartawan. Dulu nggak bisa, zaman Pak Harto harus pakai sepatu. Sekarang juga nggak bisa lagi ya? Sekarang nggak bisa lagi. Dulu sempat bisa zaman Gus Dur. Dan orang lebih mudah masuk ke istana. Saya rasa Pak Jokowi bisa melakukan itu. Nah, ini mengenai pemerintahan Jokowi, ada rencana, ada isu lah ya, bahwa BBM harus naik nanti. Dan kayaknya pemerintah sekarang nahan-nahan. Jadi biar nanti pemerintah yang baru menaikkan itu, karena itu adalah kebijakan yang tidak populis. Kira-kira dulu Gus Dur ada nggak sih kebijakan yang tidak populis sehingga itu berdampak ke pengamanan? Banyak kalau Gus Dur kebijakan nggak populisnya banyak sekali zaman Gus Dur ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh soal Hari Raya Imlek. Itu yang orang paling ingat ya. Dulu banyak sekali elemen-elemen dalam pemerintahan saja yang sangat kontra. Belum lagi di masyarakat yang juga melihat bahwa ini nggak boleh. Pas pampres akan lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena apapun, negara kita ini bukan negara yang steril. Dunia bukan dunia yang steril lagi saat ini. Banyak sekali orang psycho, orang gila di luar sana yang bisa saja melakukan aksi bunuh diri dan lain sebagainya. Bahkan dalam sejarah bangsa kita, Bung Karno pun pernah dilempar bom. Jadi ini tetap ada ancaman yang harus diwaspadai. Nah, tugas Pas Pampres untuk mewaspadai ancaman itu semoga tidak terjadi. Terkait dengan pemerintahan yang sekarang, karena bagi saya tentunya keluarga presiden yang dulu-dulu juga harusnya concern. Ini apa sih harapan Mbak terhadap pemerintahan yang sekarang yang presiden terpilihnya Jokowi? Saya berharap bahwa Pak Jokowi tetap betul-betul bisa mendengarkan suara hati rakyat. Dan yang kedua, bisa tetap mengelola harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, yang baik, yang bekerja untuk masyarakat. Memang bebannya berat sekali pemerintahan saat ini. Tetapi kalau bukan Pak Jokowi, terus siapa yang mau membenahi? Pak Jokowi punya modal politik yang luar biasa, yaitu kepercayaan dari masyarakat. Jadi gunakan modal itu
untuk melakukan pembenahan-pembenahan yang memang sudah seharusnya dilakukan, walaupun itu akibatnya pahit bagi dirinya sendiri. Itulah hakikat pemimpin yang sesungguhnya. Kadang-kadang pemimpin yang sejati harus berani mengorbankan dirinya sendiri. Jadi seperti kadang-kadang dilakukan Gus Dur untuk kebenaran, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang baik, pada ujungnya untuk masyarakat. Kadang-kadang saat mengambil keputusan tidak disukai, tapi terbukti mungkin 5-10 tahun ke depan bahwa yang diambil itu benar. Betul, iya. Seperti Imlek itu ternyata banyak yang nggak suka ya waktu itu ya? Zaman dulu ya, karena dianggap ya itu tadi. Tapi ternyata sekarang kita suka karena hari libur kita bertambah. Iya. Nah, tepuk tangan untuk Gus Dur. Jadi kepada pemerintahan yang baru ini kira-kira apa ini yang perlu dibenahi nih? Karena Mbak kan pernah istilahnya di dalam lingkaran presiden, di dalam lingkaran istana, di kementerian apa nih kira-kira kita yang urgent gitu? Usul saya ya, satu ini usulan teman-teman dan saya ingin menyuarakannya di sini dalam forum ini. Departemen Agama diubah menjadi fokusnya adalah soal kerukunan beragama. Kementerian Agama ya? Kementerian Agama jadi Kementerian Kerukunan Agama. Jadi yang diurus bukan cuma agamanya masing-masing, tetapi soal kerukunan antar umatnya itu juga menjadi fokus. Terima kasih untuk Mbak Yeni Wahid, masukan yang luar biasa untuk pemerintahan yang sekarang dan informasi yang berharga juga untuk pemirsa di studio maupun di rumah. Tepuk tangan untuk Mbak Yeni Wahid. Dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan para stand up comedian tentang hal-hal yang biasanya tidak lucu, tapi kita akan kemas secara lucu dan Mo Sidik juga akan bergabung dengan kami di studio. Jadi jangan... Ya, kembali lagi nih. News Show. Wow. Gue juga balik lagi. Balik lagi. Habis jalan-jalan tadi. Tadi dia jalan-jalan mewawancarai Bapak Nono Sampono. Aman ya? Aman. Kondisi terkendali ya? Terkendali semuanya. Ya. Dan di segmen ini, Mo Sidik, seperti biasanya kita akan mengundang 3 orang stand up comedian, komik yang biasanya bicara hanya melucu. Sekarang serius. Serius. Membicarakan hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia dan di dunia saat ini. Dan supaya suasananya lebih cozy, kita ganti dulu setnya dong. Jangan tepuk tangan, nanti berubah lagi. Oke, kita panggilkan. Inilah dia, Indra, Yusril, dan Dede Kendor. Ayo, cepat. Aduh, lama nih, kayak pemilu. Ayo, mulai dari lu. Yogyakarta itu terkenal dengan kota pelajar ya. Makanya harusnya Jogja itu berganti menjadi Jogja Kota Sarjana. Karena saya 8 tahun kuliah nggak pernah sarjana. Belajar terus. Nggak lulus ya? Belum Pak, belum lulus. Jangan dihina, sensitif. Oh iya. Nanti masuk penjara. Pak, saya masih mau pulang ke Jogja Pak. Dicegat di stasiun Pak nanti Pak. Bercanda ya? Ya ini Silakan. coba yang dari Bekasi. Indra Turner. Kalau bulan puasa tuh identik dengan namanya istilah kuliah 7 menit. Ini jadi pertanyaan buat gua, karena kuliah di mana itu kuliah cuma 7 menit. Kampusnya di mana? Gua kuliah 7 tahun di UNJ belum lulus. Ya kan? Ini edisi mahasiswa nggak lulus. Iya. Aduh. Kamu mahasiswa mana? Belum lulus. Kayaknya udah tua banget. Saya dosen mereka Pak. Aduh. Silakan. Selamat malam para pecinta napas. Suara tertawanya bayi itu adalah salah satu suara yang paling indah yang pernah lu dengar. Setuju? Setuju. Kecuali lu denger itu jam 3 pagi. Di rumah lu sendirian dan lu nggak punya bayi. Betul juga, pada saat tepuk tangan untuk mereka bertiga. Pantesan murid-muridnya kagak ada yang lulus. Oke, ini cara mainnya kita akan punya 4 pilihan di sini. Cerling. Nah, 4 pilihan ini adalah berita-berita sekarang sedang marak di Indonesia dan di dunia. Silakan pilih salah satu. Dunia langsung dibahas. Silakan Pak Dede Kendor. Oke, saya mulai urutan nomor 1 mungkin ya. Ahok habiskan 50 juta untuk traktir sekitar 500 karyawan dalam jajaran Pemprov DKI. Jadi mereka itu nonton bareng film Negeri Tanpa Telinga dan film Kita dan Korupsi. Ahok mengaku mentraktir anak buahnya ini dengan anggaran APBD. Enak bener ya, mentraktir anak buah pakai anggaran APBD DKI Jakarta. Dan acara nonton film ini merupakan kerjasama dengan KPK. Ahok menilai acara nonton film bareng semacam ini merupakan pengarahan secara halus kepada anak buahnya. Jadi gitu ya caranya. Gimana Pak dosen? Ya bagus lah, kalau saya bilang sih bagus. Berapa tadi?
50 juta. Ya. Buat berapa karyawan? 500 karyawan. 500. Murah. 100 ribu. 100 ribu, Pak. 100 ribu kan 2 film, ya murah lah. Ya hitungannya sama kayak pelatihan mungkin ya. 50 juta dibuat nonton film, itu kan anti korupsi dan segala macam gitu kan. Iya. Ya sama kayak pelatihan lah. Dan mendingan itu kalau saya bilang. Karena saya ya yang sering dilihat itu lebih dari 50 juta. Buat training 5 hari, itu paling training 2 hari. Sisanya jalan-jalan. Sorry Pak. Pembicaranya siapa Pak itu? Itu saya sendiri. Dia sendiri kacau. Oh, jadi sebenarnya selama ini Mas Dede Kendor melihat bahwa banyak korupsi untuk pelatihan-pelatihan yang nggak jelas. Ya mendingan inilah, jelas-jelas nonton gitu kan. Nontonnya terhibur juga. Terhibur juga gitu. Gimana nih sebagai mahasiswa yang belum lulus? Kalau gue melihatnya sih, kalau misalnya dari isi beritanya, berarti harus dilurusin dulu judulnya. Jadi bukan traktir, karena kan pakai awal APBD. Kalau sendiri gitu. Baru traktir namanya, ya kan? Terus Budgetin artinya. Iya, artinya udah ada budgetnya. Terus kalau misalnya nonton ini kan untuk pengarahan. Ini sebetulnya kalau kita lihat, ini bukan pertama kali ngarahin lewat film. Dulu zaman gue masih SD juga tuh diarahin tuh sama guru-guru, suruh nonton film PKI. Oh, pengkhianatan G30S Iya. PKI. Jadi mungkin ini metode yang baru, tapi itu udah lama. Oh, udah lama. Jadi Bukan hal yang baru sebenarnya. sebenarnya tidak ada inovasi yang dilakukan sama Koko Ahok. Cuma beda film aja. Gimana Jogja? Kalau saya sih melihatnya, enggak, ini Ahok, Kamu Pak. bisa melihat ya? Iya. Iya. Kalau saya membacanya, Pak, itu satu yang pertama adalah Koko Ahok ini membuktikan kalau dia itu tidak pelit, Pak. Nah, biasanya Koko kan terkenal pelit, Pak. Nah, betul juga. ini nggak pelit. Yang kedua ini enak ini nontonnya filmnya kita adalah korupsi. Coba nonton Liga Inggris gitu kan. Apalagi untuk fans-fans yang belum pernah menang seperti saya kan. MU ya? MU ya Pak. Wah, itu pulang-pulang ricuh itu. Ya, tapi daripada kita diusir ya, iya, benar. kita ganti aja topiknya. Silakan. Takut nih. Kembali lagi ke topik. Oke. Kembali lagi ke Topik. Kamu dulu deh yang orang saya. Jogja yang belum tentu bisa balik lagi. Saya milih yang urut aja deh, yang urut ini. Androsis. Nah, ini saya bacakan faktanya. Siap. Androsis ini bukan merek HP karena itu Android ya. Android ya benar, Pak. Jadi ini adalah merek helm ya yang ditemukan oleh 2 orang mahasiswa dari Universitas Surabaya. Woi, hebat dong. Iya kan? Kapan hilangnya ini kok ditemuin? Ditemuin ya, ditemuin di jalan. Nama dari mahasiswanya Kristiawan Manik dan Ricky Nathanael Jovan. Jadi dia menciptakan project yang namanya anti-drowsing system alias helm anti kantuk. Helm ini anti ngantuk, dia bisa bergetar gitu. Ada vibratornya. Ini Anda kenapa tertarik memilih tentang hand? Oh iya, ini sebenarnya namanya, saya tertarik dengan namanya, Androsis gitu kan. Nah, itu bisa berguna juga kalau kita mau posting di Instagram. Sis Androsis, nah gitu. Cek IG kita sis, nah gitu. Ini mungkin begitu, jadi lebih ke pemasarannya aja ini. Jadi sebenarnya dia tuh anak online shop ya? Anak online shop. Cek IG kita sis. Ya memang mungkin ini dirancang memang buat perempuan ini, androsis ini. Kalau cowok jadinya apa? Andro bro. Kira-kira kamu sebagai mahasiswa abadi, bakal sukses gak nih penemuan ini nih? Mudah-mudahan bisa sukses, tapi tanggung sih ya. Kenapa nyiptainnya cuma helm anti ngantuk gitu? Kenapa nggak motornya aja gitu? Jadi kalau kita ngantuk, motornya bisa nyetir sendiri. Jadi kantuk kita hilang, kita nyampe tempat tujuan. Autopilot gitu. Autopilot. Tapi nggak takut lo misalnya ngantuk, kita jatuh, motornya nyampe sendiri. Ya, tepuk tangan untuk mereka bertiga untuk pendapatnya gimana? Mau kita masih ada topik Kita yang masih lain? ada 2 lagi, kita simpen dulu karena bakal ada yang lewat nih. Gimana dia? Sebentar lagi, cuma di News Show. Kembali lagi di News Show. Oke. masih ada 2 bahasan. Tring. Iya. Sedap. Tadi udah milih 2. Sekarang pilih 2 lagi. Ya, Dan silakan sekarang- Indra nih yang belum nih. Indra. Ya, karena gue suka angka 4, gue milih 3 jadinya. Nggak nyambung. Nih, Emang. gue yang bacain lagi ya. Jadi rokok istana yang khusus beredar di istana menuai kritik.
Meski bukan barang baru di pemerintah, rokok khusus ini memiliki logo burung Garuda Indonesia dan bertuliskan Istana Presiden. Oh, sama mereknya kali nggak? Iya, menanggapi hal tersebut, sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo, mengaku kecewa dan mengecap hal tersebut sebagai pembiaran dan pengkhianatan kaum intelektual. Ya, sebab Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jelas menuliskan bahwa rokok mengandung zat adiktif. Ya. Menurutnya hal tersebut tidak pantas dilakukan sebab rokok bukan hanya merugikan perokok tapi orang lain yang menghisap asapnya. Jadi ada rokok di istana untuk souvenir gitu. Jadi menuai kritik ya. Itu kan rokok kritik. Iya. Kretek. Itu baru benar. Nah ini gimana nih pendapat lu nih? Kalau gue ngeliat ini sebagai bentuk diskriminasi ya. Ya karena gini, rokok yang di luaran itu, yang dijual ke masyarakat itu gambarnya gambar serem. Ya kan? Gambar kanker paru lah, apa, mulutnya teboek, iya. Gambar muka Andika lah. Pokoknya sedangkan di sini Garuda. Atau misalnya diganti gitu kan, diganti dengan gambar burung Garuda, tapi gambar rakyat miskin. Waduh. Jadi pejabatnya mau merokok inget rakyat. Ini gue aja. Sedih. Pas merokok, rakyatku menderita, bodoh amat. Kalau nggak foto anak istri juga bisa ya? Iya. Mas ingat anak istri? Ingat sih, tapi ngerokok juga. Iya, nanti saya tetap pakai rokok. Iya, mungkin juga tadi kalau misalkan gambar rakyat miskin nggak cukup. Nggak cukup. Bungkusnya. Banyak, oh iya banyak ya. Kebanyakan. Satu slop mesti. Satu slop. Oh gini aja, gambar koruptor aja. Oh kebanyakan juga. Ya benar. Jadi rokok ini nampaknya kita sudahi saja nih, masih Ya, ada karena satu sensitif topik. banget yang ini ya udah. Ada lambangnya. Ya, yang keempat, boleh silakan diskusi mau milih yang mana? Aduh, susah banget. Susah banget ya. Kita milih yang mana? Itu yang mana? Coba pilihannya harus yang tepat. Aduh, ya Allah. Ini jangan sampai salah pilihannya. Pak, ini tolong mahasiswanya diatur dong. Ini udah jelas-jelas pilihannya tinggal satu. Kenapa mesti pusing? Udah, kita pilih nomor 6. Gak ada, Pak. Gak ada. Jadi ini nomor 4 itu adalah tentang kelakuan seorang di Amerika, bukan di Jogja ya. Bukan, Pak. Jadi seorang perempuan memicu kebakaran hutan di dekat tempat tinggalnya di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Alasannya ia ingin membantu menghilangkan rasa bosan teman-temannya di dinas pemadam kebakaran setempat yang diklaim sudah lama tidak beraksi. Jadi dia punya teman-teman di dinas kebakaran, udah lama tidak beraksi. Sini gua bakarin hutan buat lu. Solutif juga dia sih. Iya, ini teman yang sangat peduli. Care. Peduli sama temennya. Kalau orang lain kan ngebakarin rokok sama temennya. Ini ngebakarin hutan. Biar ada kerjaan, biar temennya nggak makan gaji buta itu, Pak. Mungkin miskomunikasi kali ya. Gimana tuh? Iya kan? Minta api dong bro, gitu kali aja buat rokok kan. Minta api, oh dia pemadam, bakar ke hutan. Ya kan? Tuh, kebakaran. Hashtag bantu temen. Itu kan ada Di tweet sama dia ya. Iya. Kebakaran hutan. Hashtag bantu temen. Ya bagus sih punya teman yang care begini, punya teman yang care gini bagus. Tapi ada nggak bagus juga kalau ini temennya dinas pemadam kebakaran. Kalau temennya dinas pemakaman gimana? Oh iya benar. Apalagi kalau orang tuanya jual peti mati, Pak. Ngelarisi dagangan orang tuanya itu. Gak masalah. Gimana kalau temennya ini adalah dinas hitanan? Nah, itu dia. Disediain banyak. Apa ini? Ini udah pernah. Nggak apa-apa, Pak. Oh, ya udah. Itu tadi kenapa? Karena nolong temannya karena bosan temannya di dinas pemadam kebakaran. Dan ini ada info menarik lagi bahwa si cewek ini lalu mengunggah ke internet sebuah kalimat, apakah kalian suka dengan api yang saya buat? Ini ceweknya psycho nih. Psycho ya? Ada lagunya tuh. Apa? Psycho, deng deng deng. Jaiho maksudnya, Pak. Tapi ini memang adalah kasus yang menarik juga bahwa ada orang yang mengisi bensin di pom bensin lalu dia kecewa dan dia curhat di pet. Pet itu adalah ini ya, media sosial media yang tertutup lalu di capture dan diunggah ke Twitter dan akhirnya dia terkena UU ITE. Gimana? Sekarang lagi ada di tahanan Polda. Nah, kamu sebagai warga Jogja gimana? Kalau saya sih itu mungkin awalnya tuh Jogja itu kan sebenarnya kotanya itu slow, Pak. Slow ya? Slow itu apa ya? Bahasa Santai. Senggang. Slow itu terlalu merek sendal jepit. Iya, slow. Soal
Kalau dari pet berarti teman-temannya sendiri kan yang ini. Berarti yang di penjara temennya. Temennya, ini nih apa? Kita kerjain yuk, kita kerjain, diunggah di pet, diunggah di Twitter. Akhirnya jadi bola gede itu. Kalau gue sih kasihan ya, harusnya jangan sampai di penjara lah, karena dibully aja itu udah berlebihan. Karena bisa jadi itu sebetulnya flow lagi PMS ya kan? Mau ngisi bensin nggak dikasih, namanya cewek PMS apa aja sah dilakukan. Mungkin kesalahan dia adalah dia mengeneralisir. Jadi dia kan mungkin keselnya sama petugas SPBU. Dan saya tahu bahwa Anda orang Bekasi kan? Bekasi juga paling sering dihina-hina. Wah iya, apalagi Bekasi. Itu Bekasi ya kalau mau menjarain orang tuh penjara penuh. Karena berapa orang tuh kalau Bekasi, wah Bekasi ini kayak neraka gitu kan. Itu harusnya udah masuk neraka beneran. Iya. Tapi yang belum pernah ada yang di penjara gara-gara menghina kotanya. Ini baru pertama. Ini baru pertama ya. Tapi kan orang biasa aja mengungkapkan ekspresinya biasa ya. Biasa. Macet nih kayak gitu-gitu. Iya. Ya artinya nggak sampai di penjara juga ya. Lagian kalau di penjara juga aduh kasihan. Iya. Oh, digabungin gitu. Kamu penjara kenapa? Pembunuhan. Kamu kenapa? Perampokan. Kamu di penjara kenapa? Curhat. Enggak curhat. Mending curhat. Kamu di penjara kenapa? Update status. Tapi habis ini saya nggak mau ada berita kalau kamu di penjara kenapa? Tapping news show. Kita terima kasih untuk mereka bertiga, untuk Dedi, Indra, dan Yusril yang sudah datang ke studio kami. Terima kasih juga untuk dua bintang tamu kita tadi, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah datang sini.